Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnella Maharani dengan NIM A02222006 dari kelas Kehutanan G. Saya di sini akan menjelaskan tentang bangsa dan negara. Yang pertama itu bangsa. Pengertian bangsa. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan tidak mengenal atau menemui teman sebaya mereka. Suatu bangsa dapat membayangkan diri mereka sebagai suatu bangsa apabila 3 ciri budaya kuno melemah, seperti bahasa tulis atau monopoli penyampaian kebenaran. Yang kedua, raja kehilangan status separuh dewa. Yang ketiga, tentang waktu tidak lagi dikacaukan dengan kosmologi dan sejarah. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan hidup bersama, hasrat untuk bersatu. Menurut Lippmann, bangsa adalah kesatuan budaya atau kultur unity dan kesatuan politik. Yang kedua, kita masuk pada pembentukan bangsa. Menurut Friedrich Hertz, ada 4 unsur berpengaruh dalam terbentuknya bangsa. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, seperti kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional tanpa campur tangan bangsa asing. Yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individuality, keaslian, dan kekhasan. Yang keempat, keinginan untuk menonjolkan atau unggul di antara bangsa dalam mengejar kehormatan dan pengaruh. Baik, kita masuk di negara. Pengertian negara. Menurut Soltau, negara adalah alat atau agensi wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Lasky, masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang memaksa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Sesuai dengan perundang-undangan yang ditaati dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, sifat monopoli. Negara punya sifat monopoli menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Teori terbentuknya negara atau kapan negara terbentuk. Teori ketuhanan. Negara diciptakan oleh Tuhan. Raja ditunjuk Tuhan. Kekuasaan raja sifatnya suci sehingga pelanggaran raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Yang kedua, teori alamiah. Negara adalah ciptaan Adam, kodrat manusia karena manusia pertama, makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan hidup bernegara. Teori kekuatan. Negara terbentuk atas penaklukan dan pendudukan kelompok kuat atau kelompok lemah. Teori perjanjian sosial. Perjanjian sosial sebagai dasar terbentuknya negara. Syarat berdirinya negara. Yang pertama, syarat berdirinya negara yaitu adanya rakyat, berada dalam suatu negara dan tunduk pada kekuasaan. Yang kedua, adanya wilayah atau landasan material fisik sebuah negara. Yang ketiga, adanya pemerintah, organisasi dari negara. Yang keempat, adanya kedaulatan, kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Sifat-sifat kedaulatan. Pertama, Goethe 1949. Yang pertama, absoluteness atau tidak dapat dibatasi. Universality atau berlaku umum. Permanen atau berkesinambungan. Invisibility atau hanya satu kedaulatan dalam negara. Fungsi dan tujuan negara. Fungsi esensial
yaitu mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Fungsi fakultatif yaitu meningkatkan kesejahteraan di segala bidang. Tujuan asli yaitu demi perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Tujuan sekunder yaitu demi kesejahteraan kolektif. Tujuan peradaban yaitu demi kemajuan negara. Pengakuan dari negara lain bisa tetap atau sementara, bisa menimbulkan hubungan ekonomi dan perdagangan atau negara jatuh de facto dicabut. P de jure atau bersifat penuh, menimbulkan hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik atau kedutaan. Baik, kita masuk di materi hak dan kewajiban warga negara. Warga negara, individu sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Hikam atau citizenship adalah subjek dari komunitas yang membangun negara. Warga negara Indonesia. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang 62 1958 ayat 1, warga negara Indonesia adalah orang-orang berdasarkan perundang-undangan. Kedua, orang-orang berdasarkan perjanjian. Ketiga, orang-orang berdasarkan peraturan. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di sini orang-orang yang dinyatakan berstatus sebagai warga negara atau pewarganegaraan biasa atau naturalisan akibat pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan disebut juga dengan ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, dan ius sanguinis berdasarkan keturunan. Jika tidak memenuhi kedua asas tersebut, akan muncul apatright, tidak memiliki status kewarganegaraan. Apabila memakai ius soli, dilahirkan di negara berasas ius sanguinis, dan akan muncul bipatright atau seseorang memiliki dua kewarganegaraan apabila berasal dari keturunan negara berasas ius sanguinis dan lahir di negara yang menggunakan asas ius soli. Solusinya yaitu memperoleh perwarganegaraan atau naturalisasi. Seperti prinsip syarat masyarakat. Prinsip syarat masing-masing negara berbeda. Kedua, hak terkait. Hak opsi, mengajukan kehendak sebagai warga negara. Hak reputasi, menolak pemberian kewarganegaraan melalui stelsel pasif atau tawaran kawan karena telah memberi reward terhadap negara tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk di materi hak dan kewajiban warga negara. Syarat objektif formal berbangsa dan bernegara yaitu: pertama, hak-hak sesuatu harus didapat maupun material atau non-materi. Yang kedua, kewajiban sesuatu yang dituntut pihak berkepentingan. Yang ketiga, hak warga negara diperinci dengan law enforcement atau tergantung budaya. Yang keempat, hak warga negara diatur dalam trias politika. Yang kelima, hak warga negara diatur dalam Pasal 26 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, 2, 3, Pasal 28 ayat J, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1 dan 2, Pasal 32 ayat 1, Pasal 33, Pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen.
Hak warga negara diatur juga dalam keadilan komutatif atau perlakuan kepada seseorang, keadilan distributif, perlakuan kepada seseorang dengan jasa yang telah diberikan.